Hal ini sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat yang 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Nabi min ahlil jannah. Nggak ada amalan istimewa, nggak pernah baca Quran banyak, bahkan nggak pernah qiyamul lail, zikir pun nggak pernah banyak-banyak, tetapi dia punya amalan istimewa sebelum tidur, memaafkan seluruh kesalahan manusia, tidak punya rasa iri dengki dalam hatinya terhadap sesama kaum beriman. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini amalan yang menyebabkan dia dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Maka penting bagi kita membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, agar terhindar dari iri dengki terhadap sesama. Wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, penuh dengan rasa iri dengki terhadap kaum yang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ke-6 ya. Di malam ke-6 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat berjamaah Isya. Insyaallah dilanjut dengan salat tarawih berjamaah, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan, menegakkan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, maka kesalahan-kesalahan yang telah lalu, kesalahan kecilnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan puasa yang telah kita jalani dan yang akan kita jalani menjadikan sebab wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada azabnya, nerakanya, murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah 1 hari saja, di jalan Allah, bukan di jalan setan, di jalan Allah, 1 hari saja dengan penuh keimanan, ketakwaan, mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, 1 hari saja, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari saja, bayangkan kalau 30 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 3 amal yang pahalanya tidak terbatas. Pertama, amalan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Sabar ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Setidaknya ada 4 kategori sabar dalam Islam. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Ya, sabar melaksanakan perintah Allah, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan beragam ketaatan. Kedua, kata para ulama, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir, mabuk, judi, zina. Maksiat batin, takabur, ujub, riya, hubud dunia, hasud, iri, dengki, pelit, bakhil, dan lain sebagainya. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menjauhi kemaksiatan, tempatnya surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Ummu Salamah. Beliau saat itu ditinggal wafat oleh suami pertamanya, sedih, putus asa, tetapi beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, jangan putus asa. Baca doa ini, kata beliau, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dibaca doa ini oleh Sayyidah Ummu Salamah, ya Allah, ajirni fi musibati, berilah pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Dikabulkan doa beliau, diganti suami yang lebih baik daripada sebelumnya. Beliau menikah dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain ketika kita mendapatkan musibah selain sabar. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Yang mengerikan, yang mengkhawatirkan adalah ketika musibah datang, kita masih saja melakukan keburukan, masih saja melakukan pembangkangan, kedurhakaan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan oleh sahabat mulia Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir, innal halakah kullal halakah an ta'mal sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, engkau masih saja melakukan keburukan, melakukan kedurhakaan, maksiat saat bala terjadi, saat musibah datang, saat fitnah menghampiri. Yang keberapa ini Pak Haji? Yang ketiga. Yang keempat, sabar ketika mendapatkan qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya. Pak DKF saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Takut kelamaan nih. Ini diem ini memperhatikan, ngantuk, kekenyangan, atau terpesona dengan saya? Ya Allah, memang resiko jadi ustadz tuh masuk surganya belakangan, kasihan. Nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang itu ingat Gusti Allah semua. Serempet ke sana, astagfirullahaladzim. Penumpangnya itu ingat Gusti Allah. Serempet ke sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hajar sana, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Kasihan betul ya Allah. Kayaknya mau jadi supir Metro Mini semua ini Pak. Singkat aja Pak Haji ya, 2 menit lagi. Amalan
Dalam Islam yang kedua yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan. Yang pertama sabar, yang kedua memaafkan. Sebenarnya mohon maaf Pak, kita boleh membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Pak Haji saya pukul sekali, boleh Bapak balas saya dengan memukul 1 kali lagi. Pak DKM saya potong kupingnya yang kanan, boleh motong kuping saya yang kanan. Itu yang disebut dengan kisos. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali pengen balasnya 2 kali. Nah yang kedua itu yang nafsu, yang nggak boleh. Sebenarnya boleh membalas keburukan asal sepadan. Diserempet mobil 1 kali ya udah serempet lagi gitu. Ini kan serempet mobil ngomongnya 2 jam itu banyak. Itu yang dosa. Tetapi di atas semua itu ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih utama. Terusan ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berlaku baik, tidak membalas padahal dia mampu membalas pada saat itu. Mampu membalas tapi nggak dia balas, dia maafkan, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat yang 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Nabi min ahlil jannah. Nggak ada amalan istimewa, nggak pernah baca Quran banyak, bahkan nggak pernah qiyamul lail, zikir pun nggak pernah banyak-banyak. Tetapi dia punya amalan istimewa sebelum tidur, memaafkan seluruh kesalahan manusia. Tidak punya rasa iri dengki dalam hatinya terhadap sesama kaum beriman. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini amalan yang menyebabkan dia dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Maka penting bagi kita membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, agar terhindar dari iri dengki terhadap sesama. Wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, penuh dengan rasa iri dengki terhadap kaum yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya setiap malam. Yang terakhir yaitu amalan puasa. Dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu milikku, untukku, karena aku sendiri yang akan membalasnya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, maksud wa ana ajzi bihi di sini adalah pahalanya tidak terbatas. Karena amalan puasa terhindar daripada ria. Kalau sholat kan kelihatan orang, kalau haji 1 kampung orang tahu, kalau apalagi banyak orang tahu, tetapi puasa yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan ini, dan kita berharap Allah membimbing kita untuk selalu melaksanakan ketaatan sampai akhir hayat kita, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.